Halo, selamat malam teman-teman semua. Halo, halo. Apakah suaraku terdengar, teman-teman? Oke, terdengar ya. Sip, teman-teman boleh on cam dulu yuk, teman-teman. Kita coba start untuk kelas kita hari ini ya, teman-teman ya. Yuk, boleh on cam semuanya. Kita akan masuk ke pembelajaran kita ya, teman-teman ya. Jadi buat hari ini, teman-teman, kita akan masuk ke dalam modul baru ya, teman-teman semua ya. Itu terkait namanya teknik petunjuk tingkat lanjut dan juga penyempurnaan model ya. Jadi hari ini kita akan fokus pada prompting ya, teman-teman ya. Walaupun kita sebelumnya udah sering banget nih ngelakuin prompting ya, teman-teman ya. Kayak ketika kita menggunakan ChatGPT, kita menggunakan Stable Fusion, ya Stable Diffusion, terus juga kita menggunakan apa lagi? Match.space dan segala macam-macamnya ya. Kita udah menggunakan prompt kita juga dengan bantuan ChatGPT juga ya buat ngebuat promptnya juga, teman-teman. Nah, buat hari ini kita juga akan fokus lagi nih terkait teknik prompting ini sendiri karena ini salah satu hal yang penting ya, teman-teman ya. Even sekarang tuh udah ada juga orang-orang tuh join sebagai atau bekerja sebagai namanya prompt engineer ya, teman-teman ya. Itu adalah suatu hal atau suatu orang yang ngebuat prompt lah biar nanti program itu bisa sesuai dan juga bisa hasil itu bisa memuaskan. Begitu, teman-teman semua. Oke, jadi itu ya. Kalau minggu lalu kita udah belajar terkait pembuatan video, teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar namanya teknik prompting lanjutan ya. Sebelum kita start, teman-teman, seperti biasa, aku mau nanya dong kabar dari teman-teman semua. Mungkin dari siapa nih? Mungkin dari Altaf. Boleh deh Altaf. Gimana Altaf kabarnya Altaf? Seharian Kabar gimana? saya baik-baik saja Kak. Alhamdulillah sekolahnya ini udah selesai ujian, udah masuk liburan dan untuk tugas algo aman sih Kak. Aman ya, so far ya. Oke, berarti udah libur nih, Altaf ya. Udah Kak Sampai kapan Altaf liburnya? sampai tanggal 6 Januari. Sampai tanggal 6 Januari. Wah, liburnya lumayan juga ya, berarti lumayan panjang ya. Oke, nanti gimana? Udah ada rencana belum tuh? Selama liburan mau ngapain Altaf? Belum tahu Kak, masih rencana. Masih rencana, masih belum tahu mau ngapain ya. Oke, kalau gitu, thank you Altaf ya, udah update kabarnya. Ya, Lanjut ke Rio. Halo Rio, gimana Rio? Kabarnya Rio? kabar Baik kabarnya? Suaranya belum kedengeran nih Rio. Agak patah-patah. saya. Halo, halo, suaranya patah-patah Rio. Masih belum masuk suaranya. Sekarang sudah masuk belum? Nah, sekarang udah. Oke. Oke. Kabar saya alhamdulillah baik-baik saja, sehat. Mm-mm. Dan tugas algo aman, terus sekolah-sekolah juga aman, udah mulai liburnya sampai tanggal 5. Oh, tanggal 5. Berarti mirip-mirip kayak aku lah ya. Ya, sampai tanggal 5. Rencananya ngapain tuh selama liburan? Udah ada rencana belum? Sebenarnya belum ada rencana apa-apa selama liburan, tapi paling yang udah pasti main doang sih, main Oh, game, main aja ya. makan. Oke, I see. Oke, kalau gitu Rio, thank you udah ngabarin ya terkait kesehariannya dan yang akan dilakukan apa aja. Oke, next Harper. Baru Harper. Harper gimana Harper kabarnya Harper? Sekolahnya gimana? Tugas algonya gimana? Dan udah mulai libur belum Harper? Eh, sekolahnya baik-baik saja, tugas algonya aman. Ini lagi liburan sebetulnya. Oh, lagi liburan. Lagi di mana Harper? Ini lagi di Jogja. Oh, lagi di Jogja. I see. Sampai kapan Harper liburnya? eh Sampai tanggal 7 Desember, salah. Tanggal 7 Januari. Oh, sampai tanggal 7 Januari. Oke. Harper aslinya tinggal di mana deh? Aku lupa Harper. Eh, saya dari Balikpapan. Oh, Balikpapan. Oh, oke. Jauh juga berarti ya dari Balikpapan ke Jogja ya. Oke, Ya. kalau gitu Harper selamat berlibur ya. Oke. Lalu ada Tio. Halo Tio. Halo, halo Tio. Mana nih Tio nih? Hanya backgroundnya aja nih. Mana nih Tionya? Belum muncul. Oke, kalau gitu teman-teman ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kita hari ini discuss mengenai prompting tadi ya, teman-teman ya. Kita belajar mengenai teknik prompting lanjutan nih di pembelajaran kita hari ini. Mungkin kita langsung start aja ya, teman-teman ya. Aku izin share screen nih buat pembelajaran kita hari ini. Oke, aku izin share screen, teman-teman semua. Oke, nah, hopefully ini mungkin bisa cepat juga nih, karena di sini memang nggak terlalu banyak ya, teman-teman ya. Nanti kalau misalnya kita udah selesai duluan, nanti kita bisa finish duluan juga, teman-teman. Oke, teknik prompting lanjutan modul 6 pelajaran 1. Sip. Sudah terlihat ya, teman-teman semua ya. Oke, modul 6 pelajaran 1 terkait namanya teknik prompting lanjutan. Oke, kita review terlebih dahulu, teman-teman.
Nah, apa sih jaringan syaraf buatan, teman-teman? Ada yang mau berpendapat gak dari pembelajaran kita sejauh ini? Coba ada yang mau nge-summarize gak kira-kira jaringan syaraf buatan atau AI ini sendiri ya? Itu tuh apa sih, teman-teman? Untuk apa dan dia tuh apa definisinya? Anyone? Yuk, nggak boleh takut ya. Gimana Ryu, Altaf, Tio, Harper, ada yang mau berargumen gini? Kira-kira kalau menurut kalian selama pelajaran ini, apa sih yang kalian dapetin dari jaringan syaraf ini, teman-teman? Nggak usah takut salah ya. Coba ada yang mau berpendapat? Anyone? Gampangnya gimana? Kalau itu ya udah kita buat macam-macam ya. Kita bikin prompting kah? Kita juga bikin apa aja. Jadi macam-macam ya. Teman-teman mungkin nih kalau misalkan jaringan syaraf buatan ya. Nah, di sini mungkin aku next aja dulu. Nah, jadi ini ya, perubahan teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia. Karena strukturnya, jaringan ini mampu mengenali banyak objek dan menemukan pola di dalamnya sehingga dapat belajar. Jadi banyak banget implementasinya juga ya, teman-teman ya. Jadi ada AI gitu ya, ini contoh, sorry, ini AI gitu ya, contoh AI robot lah nih, let's say kita bilang nih robot ya. AI-nya ada, terus apa lagi? Kita juga bisa ngelakuin banyak hal, kita bisa ngelakuin prompting, teman-teman. Prompting. Kita juga bisa menghasilkan apa? Ngebuat contoh kayak kemarin ya, dari gambar, misalkan gambar, set, set, jadi video gitu ya. Kita udah belajar juga. Kita udah belajar banyak hal nih teman-teman ya terkait konsep ini juga. Jadi bisa dibilang tuh jaringan syaraf itu merupakan salah satu teknologi AI nih yang dimana itu meniru fungsi dari otak manusia itu seperti apa sih dan itu cukup advance ya teman-teman semua. Nah, apa aja sih tiga komponen yang membuat jaringan syaraf buatan bekerja? Nah, jadi di sini kita punya tiga komponen ya teman-teman ya yang membuat jaringan syaraf itu dia bekerja dengan semestinya dan seperti yang kita tahu ya. Apa aja sih kira-kira yang membuat dia bekerja? Nah, kita punya dataset pastinya teman-teman. We have dataset tentunya ya, merupakan sumber datanya. Ya ini macam-macam ya. Ada yang mungkin tabular gitu ya. Tabular itu biasanya itu bentuknya kayak lewat Excel ya. Excel or maybe spreadsheet. Ya, gini lah bentukannya tuh tabel gitu. Set, 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 set. Ada juga datasetnya apa? Mungkin bentuk gambar teman-teman ya. Bentuk gambar. Bentuk gambar, ada juga mungkin bentuk video dan macam-macam lagi gitu. Jadi dataset tuh bisa dibilang tuh banyak ya teman-teman ya. Nggak mesti tabular, ada juga dia namanya non tabular nih. Kayak contoh tadi video dan juga foto itu kan non tabular ya teman-teman ya. Habis itu ntar kita akan masuk dalam namanya training algorithms. Jadi ntar dataset yang barusan kita dapetin di sini, kita akan melakukan pelatihan di sini. Nah, lihat nih, di sini ada conditioning ya. Di sini ada teman-teman perlu tahu juga kalau bentuk kayak seperti ini nih kayak belah ketupat gini namanya itu adalah condition teman-teman. Condition. Nah, di sini tuh dia if. Jika benar maka ke sini, jika salah maka ke sini. Jadi dia akan repeat terus, dia akan belajar terus sampai dia itu bisa memahami lah apa sih yang kita inginkan atau sesuai dengan kriteria yang kita inginkan ya. And then the last part baru dia akan melakukan namanya prediction ya atau namanya prediksi, teman-teman. Kayak contoh misalkan dari di sini kita pelajari dia kita kasih data gambar kucing, teman-teman ya gampangnya ya. Gambar kucing nih contoh tet, tet, tet. Nah, di gambar kucing. Ini kita kasih nih ke AI-nya suruh belajar. AI ini gambar kucing ya gitu. Ini kita kasih nama ini pokoknya ini kucing. Kucing. Nah, pokoknya pas ada kayak gini kamu harus nebak kucing ya. Nah, terus nanti pas kita udah latih nih di sini kita latih AI-nya dia nanti akan lakuin prediction nih. Kayak contoh nanti kita kasih gambar kucing yang lain beda. Contoh misalkan di sini kita ajarin mungkin kucing Anggora. Ini Anggora ya, ANG. ANG. Nah, di sini mungkin kita kasih kucing apa? Misalkan kucing Sphinx ya yang botak gitu ya. Nah, kira-kira nih dia benar atau salah nih nebaknya? Oh, ternyata dalam 5 kali percobaan AI kita itu bisa menebak 4 kali benar, sedangkan 1 kali salah. Dia menebak mungkin kayak oh ini mah anjing ini bukan kucing gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu dari prediction ya teman-teman ya. Di mana nanti jaringan cara buatan akan mencoba untuk menebak apa yang kita buat. Nah, lalu kita masuk dalam pembuatan teks ya. Nah, kira-kira tuh dari perintah dasar apa aja sih dalam pembuatan teks ini sendiri? Nah, jadi di sini struktur dasar membuat prompt untuk menghasilkan sebuah teks ya, teman-teman ya. Actionnya apa aja? Kita punya menulis, teman-teman. Terus juga jenis teksnya apa aja? Contoh di sini kita bisa buat ada sebuah postingan ya untuk saluran Facebook. Contoh di sini. Topiknya apa? Kita bisa mengenai bagaimana sih hewan liar itu beradaptasi dengan kehidupan di rumah. Dan target membaca, misalkan di sini kita pengen teenager, contoh di sini. Pengennya kita yang ngebaca punya kita tuh, atau buku kita tuh adalah remaja. Ini apa lagi? Lalu ada keterbatasan juga di bagian sini. Dalam format tutorial langkah demi langkah dengan gaya bahasa yang santai di bagian sini. Jadi dia tuh ada keterbatasan dalam hal seperti ini ya. Lalu, question now. Mengapa sih ChatGPT memiliki fungsi untuk membuat obrolan baru ya? Kenapa sih kita nggak lanjutin aja di sini nih? Di kertas kerja kita ya. Kita nulis saya semua di sini gitu ya, yang panjang sampai dia
berhalaman-halaman ya. Kenapa dia tuh ada obrolan baru nih di sini? Kenapa kita bisa nambahin lagi? Why? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Kenapa sih kita ada bisa nambahin obrolan baru di ChatGPT? Kenapa nggak? Udah langsung aja nih kita ditimpa sama prompt kemarin kita prompting terus. Ada yang tahu nggak? Atau mungkin mau berargumen? Anyone? Yuk, jangan takut. Boleh dong. Siapa nih? Mungkin Ryu, Harper, Altaf, Tio, Friska, Rifki. Boleh kasih alasannya kira-kira kenapa? Kenapa sih kita ada fungsi obrolan baru dan kenapa sih kita harus gunain obrolan baru juga, teman-teman? Why? Karena, oke, mungkin pada bingung ya. Karena tentunya paling gampang adalah biar nggak kecampur, teman-teman ya. Kayak contoh di sini kita nge-prom, yang sebelumnya kita nge-prom tentang petugas B-Indo gitu ya, B-Indo. Nah, sekarang kita nge-prom, kita minta ngoding gitu ya. Ngoding gitu ya. Nah, tentu nanti hasilnya nggak sebagus kalau misalkan kita itu pisahkan, teman-teman. Ntar pas kita nanya Bindo lagi, ntar malah ya udah, ntar malah kecampur-campur sama bahasa codingan. Itu bahayanya. Makanya bagusnya itu adalah ketika kita buat suatu hal itu pastikan in the same topik lah bahasa. Jadi topiknya tuh dibuatin sama ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau pindah topik baru, make sure kita tambahin chat baru atau obrolan baru. Nah, jadi di sini ChatGPT juga menggunakan namanya riwayat percakapan ya. Dengannya kita bisa menghasilkan jawaban. Oleh karena itu lebih baik membuat obrolan terpisah untuk setiap tugas ya. Jadi tadi aku bilang tadi, bisa mungkin kalau beda topik atau beda apapun, itu dipisahkan ya teman-teman ya. Lalu masuk ke discussion lagi. Apa sih yang harus kita lakukan jika jaringan syaraf memberikan respons yang tidak pantas? Nah, gimana nih kalau misalnya dia ngasih respons tidak pantas nih teman-teman? Nah, jadi di sini ada promptingnya ya, merupakan prompt ke 101 dan hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Contoh di sini questionnya, apakah kamu punya ide apa yang harus dilakukan jika jaringan syaraf tidak memberikan jawaban yang kamu butuhkan? Nah, terus pertanyaan yang kedua adalah berapa banyak sih kira-kira percobaan yang dianggap wajar sebelum mengubah suatu taktik di bagian sini? And then, apakah kamu pernah mengalami situasi di mana kamu tidak bisa mendapatkan hasil yang kamu butuhkan dari jaringan syaraf? Nah, ini merupakan suatu pertanyaan ya, teman-teman ya, yang dimana dan hasil di sini bisa dibilang ini tidak sesuai nih dengan yang kita harapkan. Nah, so hari itu dari situ juga, dari yang barusan kita discuss tadi, kita akan pelajarin dan cari tahu nih, gimana sih caranya jaringan syaraf itu bekerja dengan menggunakan prompt. Kita juga akan mempelajari teman-teman untuk meningkatkan prompt itu seperti apa, cara meningkatkannya, dan juga kita akan membandingkan berbagai jaringan syaraf ya, teman-teman semua. Oke, kita masuk ke dalam teknik prompting dulu nih, yang lanjutannya. So, algoritma untuk menulis prompt dengan teknik zero shot. Nah, jadi di sini kita punya namanya zero shot. Salah satu namanya teknik untuk menulis prompt ya. Zero shot namanya di sini. Nah, di sini tuh apa aja zero shot ini? Nah, di sini dia itu nanti kita akan menuliskan permintaan kita seperti apa dan dia akan langsung dan dia juga akan memberikan jawabannya seperti apa, teman-teman ya. Zero shot, jadi nol shot. Nah, di sini tergantung cukup penting ya. Contoh di sini untuk promptingnya. Prompt, tentukan apakah ulasan tersebut bersifat positif, netral, atau negatif. Nah, contoh di sini reviewnya. Ya, secara keseluruhan cukup baik. Nah, dia jawab di sini netral. Nah, kata dia kenapa? Karena di sini ya udah di tengah-tengah nih. Dia bilang kan seenggaknya cukup baik. Dia nggak bilang sangat baik, berarti baik banget. Dia nggak bilang juga itu buruk gitu ya. Jadi bisa dibilang tuh ya masih tengah lah netral. Namun terkadang kita mungkin tidak mendapatkan apa yang kita inginkan teman-teman ya. Contoh di sini promnya. Sajikan tahun-tahun pemerintahan Henry berapa nih? 8 Tudor 1491 sampai dengan 1547 dalam format teks yang indah. Nah, bingung di sini. Henry VIII Tudor memerintah Inggris dari tahun 1491 hingga 1547. Nah, di sini disebutin seperti ini nih. Yang dimana tuh dia terkadang tuh mungkin nih tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan ya. Sajikan tahun-tahun pemerintahannya. Nah, di sini cuma disajikannya gimana? Cuma disajikan udah 1491 sampai dengan 1547. Kita expect-nya gimana nih? Disajikan gitu ya. Jadi dijelasin lebih rinci lagi. 1491 tuh mungkin ngapain, 1492-nya tuh ngapain, contoh gitu ya. 1492 itu ngapain dan segala macamnya gitu ya. Harusnya begitu. Cuman di sini cuman dibilang dua hal ini aja. Nah, ini nggak sesuai nih mungkin ya terkadang ya. Nggak sesuai sama yang kita inginkan, teman-teman. Terus gimana? Nah, format ini juga tidak cocok nih untuk sebuah kompendium ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini, Henry VIII Tudor memerintah Inggris dari tahun 1491 hingga 1597 ya. Yang dimana di sini ada juga namanya kesalahan faktual. Yang dimana Henry VIII Tudor memerintah kerajaan Inggris. Nah, di sini bilang di sini Henry VIII Tudor memerintah kerajaan Inggris.
Nah, dia juga tidak cocok nih untuk sebuah kompendium atau bahasa itu mungkin kita gunakan lah ya. Pemerintah Inggris dari tahun 1491 hingga 1547. Nah, kita akan cari tahu nih, kenapa sih kira-kira. Nah, di sini next ya, karena tadi kita udah dapet nih suatu masalah tadi ya. Tadi ada mungkin kekurang cocokan lah ya yang tadi hal tadi. Nah, algoritma untuk membuat prompt dalam teknik one shot sekarang ya, buat bikin namanya one shot di bagian sini. Oke, teknik one shot sendiri itu seperti apa? Di sini jadi kita punya permintaannya seperti biasa tadi ya. Kita punya permintaannya, requestnya apa? Kita berikan contohnya teman-teman ya. Contohnya itu seperti apa? And then berikan permintaannya lagi. And then the last part kita berikan jawaban. Jadi di sini kita punya empat hal lah di bagian sini ya. Kita punya permintaan, kita berikan contohnya seperti apa, kita kasihkan lagi permintaannya apa, dan juga kita berikan jawabannya, teman-teman ya. Kira-kira jawabannya seperti apa sih? Nah, contoh prompt dalam teknik one shot tadi ya. Permintaannya apa di sini? Di sini kita set prompt, Hai, saya perlu membuat daftar tanggal untuk kompendium sejarah saya dalam format tertentu. Berikut adalah contoh desain yang benar. Nah, di sini adalah prompt yang permintaan kita. Kita perlu membuat suatu daftar tanggal untuk kompendium sejarah ya, dalam format tertentu. Nah, contoh desainnya seperti apa? Kita kasih contohnya. Henry A. Tudor dari tahun 1491 sampai dengan 1547. Nah, permintaan selanjutnya apa? Di sini. Nah, di sini kita kasih jawabannya. Dari sini adalah 1491-1547. Yaitu dibilang masa pemerintahan Henry A. Tudor. Lalu kita minta lagi nih, request lagi. Ratu Victoria dari tahun 1837 hingga 1901. Nah, ntar dia di sini akan ngirimin lagi jawabannya nih, contohnya, teman-teman ya. Jadi di sini sifatnya tuh ada permintaan, jawaban, contoh, permintaan gitu ya. Jadi bisa dibilang tuh dia agak berbeda sama zero shot tadi. Nah, ini mungkin yang paling gampang itu di sini ya. Kalau tadi zero shot dari dia permintaan, dia langsung jawaban, jadi cuma dua step di bagian sini. Satu, dua, permintaan langsung jawaban, teman-teman. Nah, kalau menggunakan one shot di sini, nah dia tuh di sini stepnya makin panjang ya. Kita punya apa aja? Ada satu, permintaannya, dua, contohnya, tiga permintaan lagi, dan empat ada jawaban yang keempat ya, teman-teman. Jadi cukup banyak lah di bagian sini. Oke, nah contoh lainnya. Prompt kita apa? Jelaskan geografi sebuah negara untuk siswa 9, kelas 9. Sebuah contoh akan menyusul. Contohnya apa? Di sini kita permintaannya India, jawabannya apa di sini? India, Republik India. Oke, 3287, sekian, 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 tiganya segini, empatnya segini, indeks permintaan bangunan segini. Nah, kita yang kita minta cari sama ChatGPT adalah kita minta Cina. Nah, baru ntar dia ngirimin. Seperti apa nih? Kita di sini minta eh, Cina dan dia akan hasilin seperti yang kurang lebih mirip-mirip kayak permintaan pertama ya, template-nya. Tiongkok, oke, statement pertama bener. Lalu juga luasnya di sini segini. Di sini produk tetapnya ada segini. PDB-nya, produk domestik bruto besar ini. And then indeks pembangunan manusianya di sini, IPM-nya. Nah, kurang lebih dia itu memberikan bahasa itu output atau jawaban yang kurang lebih bentukannya sama ya, teman-teman semua ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di bagian sini. Nah, sekarang kita akan ngerjain namanya tugas praktisnya ya, teman-teman ya. Kita akan coba untuk membandingkan jaringan syaraf kita sendiri ya. Nah, ntar di sini kita akan compare, mungkin menggunakan dua AI, teman-teman ya. Kita di sini akan menggunakan ChatGPT dan juga satu lagi adalah DeepSeek ya, teman-teman semua ya. Jadi di sini buka tugas tersebut platform perbandingan jaringan syaraf. Buatlah sebuah prompt yang bisa memudahkan hidup kalian. Tulislah permintaan kepada kedua jaringan syaraf menggunakan teknik zero shot dan juga one shot. Catat hasil dalam dokumen, teman-teman. Nah, jadi dokumennya di bagian sini ya. Nah, jadi di sini kita akan coba menguji teman-teman kira-kira kalau kita menggunakan zero shot sama one shot itu seperti apa sih? Nah, teman-teman bisa ke bagian sini, bisa langsung diisikan saja nih. Di sini kita mungkin menggunakan zero shot dan juga one shot dulu ya. Few shot nanti di sini masih kita masih discuss, cuman kalau misalnya ada yang mau cobain juga boleh ya. Nah, ini coba aku kirimin ya, teman-teman ya. Boleh buka tasnya kita sambil kerjain bareng-bareng, teman-teman. Mereka copy, jangan lupa di sini. Jangan lupa kasih nama juga ya. Kalau di sini kasih nama, Ilham. Di sini punya aku. Perbandingan jaringan syaraf. Nah, ini punya aku ya, perbandingan jaringan syaraf barusan. Nah, di sini teman-teman, gimana nih? Nah, yuk boleh di-share semuanya, teman-teman, screen-nya. Kita akan coba kerjain hal ini ya. Kita akan compare menggunakan ChatGPT tentunya, dan juga menggunakan DeepSeek ya,
teman-teman ya. Di sini kita akan menggunakan satu AI tools baru, kita menggunakan DeepSeek. Sebenarnya kalau mau pakai yang lain juga boleh. Misalkan DeepSeeknya di sini agak susah untuk dibuka, apalagi dia di sini bahasa Cina ya bahasanya ya. Nah, kita bisa ganti juga dengan menggunakan Gemini, teman-teman ya. Mungkin ganti kita menggunakan Gemini. Gemini. Nah, kalau pakai Gemini jangan lupa di sini diganti jadi Gemini ya. Aku ganti DeepSeek jadi Gemini. Nah, di sini aku compare antara DeepSeek dan juga Gemini, teman-teman. Gimana nih punya aku? Oh, hilang ya. Belum buat janjian. Oh, ini udah ya. Nah, aku di sini ganti DeepSeek jadi Gemini ya. Nah, kita di sini akan buatin promnya itu dalam metode zero shot dan juga dengan menggunakan metode one shot ya, teman-teman ya. Nah, let's go, kita coba pelajarin aja, teman-teman yang terkait konsep ini apa sih kira-kira bedanya zero shot sama one shot tadi. Ingat kalau misalnya zero shot dia tuh dari permintaan dia langsung memberikan ke jawaban ya, teman-teman ya. Beda sama bahasa itu mungkin one shot. One shot tadi kita masih memberikan contoh. Nah, mungkin kita juga bisa nih sambil kita belajar ya. Nah, kita juga bisa belajar dari ChatGPT nih. Misalkan gini, aku ngasih prompt simple dulu. Di sini kita dimintanya apa? Aku pindahin dulu yang sini. Prom hasil, prom hasil. Buatkan perbedaan antara teknik apa? Zero shot, apalagi zero shot, one shot prom, one shot prom. Siapa lagi habis one shot? Ada juga di sini few shot prom ya. Few shot prom, few shot prom, sama ada namanya chain of thought ya di sini. Dan ini chain of thought. Berikan penjelasan singkat. Aku di sini minta singkat aja. Tanya dan berikan contohnya dengan eh, output dari masing-masing teknik menggunakan template. Template-nya apa di sini? Aku buatin di sini ada prompt dan juga hasil ya. Prompt hasil, prompt hasil. Nah udah, di sini aku kopikan ya. Halo ChatGPT gitu ya. Halo ChatGPT. Saya mau melakukan comparison. Tolong buatkan. Nah, di sini. Aku compare dengan menggunakan Gemini ya di sini ya. Nah, halo Gemini. Oke, template format ya. Kirim. Mungkin di sini kita pakai yang fast aja ya, biar dia lebih cepat, teman-teman. Nah, yuk, boleh dicoba dulu, teman-teman. Biar tahu dulu nih, kira-kira contohnya itu seperti apa sih. Nah, di sini ntar kita, dari sini aja kita udah ngeliat nih, kira-kira bedanya di mana sih antara prompting dengan menggunakan ChatGPT dengan menggunakan, contoh di sini aku pakai Gemini ya, sebagai replacement dari DeepSeek, teman-teman. Gitu. Mungkin teman-teman boleh coba dulu aja ya. Ini mungkin salah satu chatku yang aku tanyakan ke AI-nya. Nah, sambil kita juga break sejenak ya, teman-teman ya. Kita break untuk ini ya, azan ya. Karena kebetulan di sini azan, kita mungkin break dulu sejenak sampai jam 7.30 ya, teman-teman ya. Boleh istirahat dulu, yang mau cobain juga silakan cobain dan boleh minum juga, teman-teman. Mau beristirahat, terima kasih.
Oke, teman-teman, kita coba lanjutin lagi ya, teman-teman ya, untuk pembelajaran kita. Nah, tadi barusan teman-teman kita udah pelajari nih terkait namanya dua teknik tadi ya, yaitu kita buat namanya one shot, zero shot. Nah, di sini kita bahkan juga memberikan penjelasan terkait namanya few shot dan juga chain of thought di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini pasti nanti jawaban itu agak berbeda ya antara respon chat GPT dan juga respon dari si siapa namanya hal ini ya. Contoh di sini aku pakai Gemini di sini. Nah, contoh di sini kita bilang jelaskan apa itu artificial intelligence. Nah, hasilnya apa? Di sini kalau menggunakan zero shot di sini dia nanti akan hasilnya pendek ya seperti yang tadi kita udah sebutkan. Kalau misalnya kita cuma ngasih prompt satu udah selesai. Kalau one prompt kita di sini ngasih polanya kita mau seperti apa. Contoh, apa itu cloud computing? Jawaban cloud computing adalah layanan komputasi melalui internet. Nah, bisa dibilang di sini ya. Sekarang jawab, apa itu machine learning? Nah, dia di sini ngasih jawaban juga. Machine learning adalah cabang dari artificial intelligence yang memungkinkan sistem belajar dari data yang meningkatkan kinerja tanpa diprogram untuk secara eksplisit ya. Nah, di sini ada juga few shot ya di sini. Nah, di sini kita masih belum pelajarin tadi di presentasi, cuman good to know ya, kita akan coba juga. Nah, di sini dia tuh ada kelebihan kekurangan juga, di sini lebih akurat, efektif. Nah, contoh di sini kita ngasih beberapa contoh ya. Contoh satu, pertanyaan apa itu internet? Contoh dua, apa itu blockchain? Dan sekarang jawab, apa itu AI? Kurang lebih dia itu mirip kayak one shot. Cuma beda dia itu ada few. Berarti artinya beberapa ya. Jadi kita memberikan beberapa contoh juga di bagian sini. And then di sini ada namanya adalah chain of thought di sini. Nah, di sini dia tuh lebih matematis lagi nih. Dia sangat efektif untuk logika matematika dan juga reasoning di bagian sini. Kelebihannya apa? Jawaban lebih masuk akal, transparan dalam proses berpikir, dan kekurangannya apa? Outputnya lebih panjang. Nah, di sini kok contoh lihat di sini. Jika satu pensil harga Rp2.000, Budi membeli tiga pensil. Jelaskan langkah-langkah sebelum menjawab. Nah, ntar dia akan memberikan hasil seperti ini. Langkah satu, harga satu pensil 2.000. Angka dua, jumlah pensil yang dibeli adalah 3. Nah, dikali 3 jadinya adalah 6.000. Nah, itu merupakan salah satu perbedaan ya dari dua hal ini, teman-teman. Nah, mungkin buat sekarang, teman-teman, buat kita mengujinya, nah, di sini kita bisa menentukan kira-kira soal kita apa nih. Mungkin aku di sini paling gampangnya aku mau ngambil soal dari ChatGPT ya. Oke. Nah, di sini aku promptingnya apa? Sama ya. Jelaskan apa itu artificial intelligence. Nah, di sini kita akan menggunakan teknik zero prompt. Berikan penjelasan. Nah, mungkin kita nggak usah ya. Langsung aja nih, jelaskan apa itu artificial intelligence. Ini kita cuman one shot aja. Di sini, make sure sama ya. Mungkin di sini ada yang mau bertanya lain, mungkin boleh juga. Misalkan ini, apa itu, apa nih misalkan, mobile development, atau enggak, apa itu web development deh. Biar agak beda ya, web development. Nah, ini aku samain. Nah, kita enter habis itu ya. Enter. Web development, web development. Nah, kita menggunakan namanya zero shot di sini namanya. Nah, itu tunggu aja proses merancang membangun. Nah, di sini Safari. Sebenarnya dia tuh akan memberikan jawaban panjang sebenarnya. Cuman kan di sini dia tuh sebenarnya kita nggak terlalu butuh sebanyak ini ya. Nah, jadi kita akan menggunakan, kita singkat menggunakan zero shot ya. Berikan jawaban secara zero shot. Secara teknik zero shot. Nah, kita lihat nih hasilnya. Jadi dia langsung dia akan biasa itu mungkin nge-summarize atau dia akan munculin cuman satu jawaban aja. Nah, di sini dia akan ngasih ini ya, contoh di sini. Jelaskan apa itu web development. Nah, di sini dia ngasih ya. Nah, ini mungkin aku bisa kopikan aja. Kita compare ya. Jadi, teman-teman yang barusan tadi dibuat, tulis aja di sini. Di sini ntar teman-teman juga bisa memberikan jawabannya ya, kira-kira seperti apa. Hasilnya apa? Tet. Nah, hasilnya ini buat yang pertama dengan soalnya sama ya. Coba tadi soal aku apa? Jelaskan apa itu web development. Jadi promesnya sama, ini juga sama. Cuman kita di sini dapat jawaban yang beda nih. Dari Google apa? Web development merupakan ini ya, dijelasin di sini sama dia juga. Nah, ini aku taruh di sini. Nah, karena di sini kalau aku lihat ya, Google tuh ngejelasin di sini so far dia lebih panjang nih. Dan dia di sini jelasinnya lebih lebih lengkap lah bahasanya di sini ya. Ya, sehingga aku bisa memberikan dia lebih baik di sini. Front end, dia jelasin front end siapa, back end itu apa gitu ya.
Keduanya berhasil, aku jelasin karena di sini berhasil ya, keduanya berhasil menjawab. Terus siapa yang lebih baik? Di sini menurut aku yang paling baik adalah saat ini adalah si, sorry ini kebalik ya. Nah ini aku di sini tadi, oke ini aku baik aja deh. Nah, ini chat GPT, karena tadi udah terlanjur ya, punya aku kebalik teman-teman. Dan ini aku pakai Gemini, Gemini. Gemini lebih baik untuk Zirashat pada pertanyaan ini. Ini, oke, sip, udah jadi teman-teman. Zero shotnya di sini menurut aku nobatkan si Gemini ya, di sini paling baik, paling bagus lah dua hal ini. Teman-teman juga boleh dimasukin. Yuk, ada yang share screen juga yuk, teman-teman. Coba aku boleh tahu progresnya udah sampai mana. Nah, buat tadi first shot juga sama, kita tinggal memberikan aja nih. Soal tadi kalau first shot itu kan kita memberikan salah satu contoh ya. Contoh di sini, aku ngasih lagi. Contoh, pertanyaan apa itu cloud computing? Nah, di sini aku kasih space aja. Karena komunikasi melalui internet. Nah, sekarang aku nanya mungkin aku ganti jadi machine learning. Apa itu, misalkan di sini tadi aku nanya web development. Di sini, apa itu Android development? Nah, di sini aku kopikan lagi, teman-teman, copy, kirim, dan juga ke Gemini. Berdasarkan instruksi Anda sebelumnya, Anda meminta saya menggunakan teknik one shot. Nah, bahkan dia langsung ngasih tahu nih, kita pakai one shot di sini. Ada beberapa hal proses pengambilan aplikasi yang berjalan pada sistem operasi Android menggunakan bahasa programming seperti Kotlin atau Java, serta tools seperti Android Studio. Nah, udah tinggal kita masukin lagi ke sini. Tadi kita menggunakan one shot ya di sini ya. One shot. Oh, sorry di sini promnya dulu ya. Prom. Nah, baru nih hasilnya nih. Hasilnya tuh seperti apa sih di bagian sini tadi? Kita buatnya tuh seperti apa sih? Promnya apa? Dan juga kita tuliskan hasilnya di bagian sini. Oke, nah ini biar lebih rapi ya. Nah, baru hasil apa nih? Beda-beda nih. Aku tadi Gemini itu ada di sebelah kanan ya, Gemini. Nah, ini Gemini dia ngasih jawabannya apa? Pertanyaan. Nah, hasilnya apa? Ada proses pembuatan aplikasi yang dirancang khusus untuk perangkat yang menjalankan sistem operasi Android. Nah, kata dia di situ. Kita tinggal masukin lagi nih. Hasilnya apa? Taruh sini. Sebentar kok ChatGPT apa? Dibilang ini proses penggunaan aplikasi. Sebenarnya di sini kurang lebih sama ya. Menurut aku di sini keduanya sama. Nah, cuman di sini memang kalau di hal ini ChatGPT ngejelasin dia lebih bagus nih. Di sini dia ngejelasin pemrogramannya kita pakai apa. Oh, di sini kita harus pakai Kotlin ataupun pakai Java ya. Dan juga toolsnya kita bisa menggunakan Android Studio. Nah, di sini aku bisa bilang juga apa? Di sini keduanya juga bisa menjawab ya. Keduanya bisa menjawab dengan baik. Dengan baik juga. Nah, cuman di sini bedanya adalah kebalikannya kalau yang tadi ya. Kebalikannya apa? Di sini si Chat GPT yang lebih baik di sini. Chat GPT lebih baik untuk pertanyaan, one chat ini. Chat GPT untuk teknik one shot pada pertanyaan ini ya. Itu terkait namanya, kita nanya terkait namanya si Android Development. Nah, yuk coba aku lihat dong punya teman-teman udah sampai mana nih. Nah, jadi teman-teman bisa jangan memberikan, maksudnya itu adalah teman-teman bukan meminta ChatGPT ngasih jawaban secara one shot, tapi teman-teman yang membuat membuat pertanyaan secara one shot. Nah, tadi ingat perbedaannya apa sih antara one shot sama zero shot? Kalau zero shot itu kita nanyanya benar-benar nanya doang, langsung to the point. Nanya langsung. Jelaskan apa itu web development. Itu teknik zero shot namanya. Kalau misalkan dia mungkin bertele-tele, mungkin udah bisa bilang. Saya di sini menggunakan teknik zero shot. Kalau one shot, kita langsung ngasih prompt seperti ini aja nih. Contoh, kita langsung tembak contohnya apa, dan jawabannya apa. Nah, sekarang kita minta dia buat jawab pertanyaan terkait kita. Jadi kita tuh memberikan dia contoh, dan kita meminta juga ChatGPT untuk menjawab, teman-teman. Gitu. Jadi yang tadi aku lakuin itu seperti itu ya. Jadi jangan minta ChatGPT tolong buatin one shot dong gitu. Enggak, tapi kita membuat one shot kita sendiri.
dan kita meminta ChatGPT untuk menjawabnya, teman-teman. Jadi yang lainnya boleh share sini dong, Daniel, Friska, terus juga Ryu, Harper, gitu. Jadi kita ngetiknya dengan menggunakan teknik tadi ya, teman-teman ya. Boleh diganti-ganti juga, misalkan mau bertanya tentang hal lain, feel free aja ya, teman-teman ya. Bebas aja kalau misalnya menuliskan hal lainnya yang mungkin teman-teman happy ya, atau seperti apa. Yuk, gimana bisa? Yang lainnya gimana bisa? Bisa dilanjutin ya. Jadi tadi kita buatin beberapa teknik, teman-teman. Ada zero shot, one shot, few shot, dan juga satu lagi tadi menggunakan chain of thought ya. Nah, jadi di sini mungkin kita yang bisa kita bilang adalah contoh pertanyaannya dari chat GPT-nya seperti apa, dan kita nanti lemparkan kepada dua hal ya. Maksudnya dua hal apa? Yaitu dua dari AI tersebut ya, teman-teman ya. Bisa? Udah sampai mana? One shot, oke. Nah, mungkin 3 menit lagi ya, teman-teman ya. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman semua. Oh, itu Pokemon. Oke, boleh. Ada yang nanya terkait Pokemon ya di bagian sini ya. Oke, gimana? 2 minutes more, teman-teman. 2 menit lagi. Anyone ada problem? Nah, tadi kalau view itu berarti apa yang tadi aku bilang, kita menggunakan lebih dari satu contoh ya, teman-teman ya. Oke, prompt, hasil. Nah, nah ini gimana review? Oke, so far udah good ya. Jadi tadi barusan teman-teman kita baru aja belajar mengenai beberapa hal nih di bagian sini. Kita belajar namanya teknik prompting ya, teman-teman ya. Nah, jangan lupa juga, teman-teman yang terpenting juga, ini jangan lupa di-share ya, di-share
Nah, lalu di share-nya itu dengan menggunakan viewer ya. Anyone with the link can view. Nah, jadi di sini dibuat biar semua orang tuh bisa ngelihat ya, teman-teman ya. As viewer atau sebagai yang bisa melihat gitu di bagian sini. Viewer dan juga jangan lupa disubmit ya ke soal yang barusan tadi di bagian sini tadi. Itu mana soalnya? Nah, ini dia dimasukin ke bagian sini. Udah kirim gitu. Jangan lupa di checklist juga ya, teman-teman ya. Sip. Any question teman-teman semua? Aman ya, so far ya. Nah, mungkin kita langsung masuk aja nih, teman-teman, buat ke soal selanjutnya ya, teman-teman semua ya. Oke. Nah, di sini kita akan membandingkan cara kerja DeepSeek dan juga ChatGPT, teman-teman ya. Kita akan coba bandingkan ya di bagian sini. Tadi kita udah kerjain. Tasnya juga. Tadi jangan lupa juga buat teman-teman tuh buat ini ya, apa namanya? Buat nge-show-nya ini tuh secara fully. Nah, sorry. Nah, ini dia. Jangan lupa juga nanti disalin juga teman-teman yang tinggal diklik copy link, terus tinggal di-share di bagian sini ya. Masukkan tugas ke dalam tautan tadi. Nah, di sini untuk merumuskan sebuah prompt, teman-teman. Nah, di sini contoh kita menggunakan teknik zero shot ya tadi ya. Misalnya apa di sini? Jadi itu di permintaan dan juga langsung jawaban ya. Buatlah judul untuk buku tentang seorang anak laki-laki yang melakukan perjalanan ke luar angkasa dan bertemu dengan kaktus yang bisa bicara. Jadi bisa dibilang di sini langsung eksplisit banget ya. Kita minta di sini kita diminta untuk apa? Buatkanlah judul untuk sebuku tentang seorang anak laki-laki yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Jadi bahasa itu sangat-sangat eksplisit ya. Jadi dia langsung ngasih tahu kalau kita tuh mau buat apa sih di bagian sini. Nah, itu dia merupakan salah satu hal yang barusan tadi aku tunjukin ya. Sorry, ini aku zoomnya tidak terlihat ya. Wih. Ini show meeting. Oke, tadi nggak terlihat ya teman-teman ya. Sorry. Nah, di sini tadi barusan, kok nggak muncul lagi? Wait ya, teman-teman ya. Kenapa dia nggak muncul ya? Sebentar ya, teman-teman ya. Aku reshare sekarang. Di sini kelihatan nggak teman-teman? Share screen aku kelihatan nggak? Aman nggak? Soalnya di sini zoom dia nggak. Ini nih aku nggak bisa lihat teman-teman. Tapi so far terlihat kan teman-teman untuk zoomku. Apa dia nge-freeze teman-teman? Terlihat share screen-nya teman-teman? Aman? Halo, halo? Terlihat Kak, Aman aman. ya? Aman ya? Oke. Oke, nah tadi di sini kita buat apa namanya tadi kita buat namanya teknik zero shot ya. Jadi di sini kita akan kasih permintaan dan juga jawabannya nih seperti tadi. Nah, ntar kita di sini bisa juga teman-teman yang barusan tadi kita lakuin ya. Kita di sini klik chat GPT ya dan juga nanti di sini ada namanya bila alamat nih. Kira-kira apa sih? Nah, lalu juga di DeepSeek juga ada nih kurang lebih seperti ini. Tapi kan tadi DeepSeek kalau misalnya kita lihat ya, ya itu tampilan seperti tadi juga karena memang tuh mix juga sama bahasa Cina juga ya. Ntar kita bisa klik juga DeepSeek. Nah, ini contoh dari DeepSeek chat.deepseek.com. Nah, di sini ntar kita tinggal login aja nih di bagian sini. Nah, ntar kita bisa mendapatkan jawaban atau perbedaan antara DeepSeek dan juga ChatGPT nih. Jadi kita nanyain pertanyaan yang sama. Kalau tadi sih aku buatnya antara ChatGPT dan juga Gemini ya, teman-teman ya. Jadi itu sama juga dengan AI juga. Mau compare sama yang lain, Kak boleh tiga gak? Boleh juga misalnya mau sama Copilot. Nah, itu boleh banget ya, teman-teman ya. Jadi sehingga outputnya tuh jadi lebih kaya lah. Teman-teman tuh jadi tahu outputnya tuh seperti apa sih dan lebih signifikan lah buat jawabannya. Nah, sekarang kita akan coba mengulangi prompt tersebut ya. Nah, di sini kita akan coba untuk merumuskan sebuah prompt menggunakan teknik one shot tadi. Jadi one shot, kalau one shot itu seperti apa? Kita memberikan permintaan ya, teman-teman. Terus kita berikan contoh juga di bagian sini ya. Permintaan contoh dan juga kita kasih permintaannya lagi. Dan kita baru minta jawabannya apa. Misalnya di sini apa? Di sini kita bilang sebuah buku tentang seorang gadis yang menemukan kebun binatang ajaib. Itu namanya apa? Ada rahasia kebun binatang ya. Itu bukunya ini judulnya ini. Nah, di sini kita minta apa? Buatlah judul untuk buku tentang seorang anak laki-laki yang melakukan perjalanan ke luar angkasa dan bertemu dengan seekor kaktus. Nah, jadi di sini kita udah buatin teman-teman permintaan kita dan kita memberikan contoh. Contohnya itu apa?
Di sini kita ngasih namanya contohnya si rahasia kebun binatang sebagai contoh. Sementara permintaannya di sini kita punya seorang gadis ya, sebuah buku tentang seorang gadis. Nah, di sini kita minta, tolong dong kasih judul bukunya tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan ke luar angkasa ya, dan bertemu dengan seekor kaktus di bagian sini. Nah, nanti di isi dokumennya akan dan jawaban pertanyaan tinggal kita tambahin aja di bagian sini. Ntar tinggal dicek aja kira-kira siapa sih yang berhasil dan juga siapa yang tidak. Barusan tadi kita udah kerjain juga, teman-teman ya. Kita udah buat ada dua hal di sini, ada zero shot dan juga one shot di sini. Ada juga tadi view shot dan juga chain of thought. Ntar teman-teman bisa cobain lagi juga ya, misalkan mau buatin terkait dua hal itu. And then coba kita bahas hasilnya sekarang ya. Nah, coba di sini aku pengen nanya mungkin dari POV teman-teman ya. Mungkin aku di sini akan langsung nembak aja nih di bagian sini beberapa orang yang akan aku tanya. Oke, coba di sini aku mau tahu, ntar aku riset dulu. Nah ya, coba dari Rifki. Menurut Rifki tadi so far dari pertanyaan yang udah diajukan ke dua platform ya, tadi kamu pakai Gemini dan juga ChatGPT, siapa yang lebih baik? Boleh dong dikasih POV-nya Rifki? Gimana Rifki? Menurut Rifki gimana? Halo, halo, Rifki, Boleh suara? diulang pertanyaannya, Kak? Ya, jadi menurut tadi yang berdasarkan tadi yang Rifki coba menggunakan apa mengajukan pertanyaan ke ChatGPT, pertanyaan yang sama ke ChatGPT dan juga Gemini. Kira-kira dari dua hal dari pertanyaan itu yang diajukan, kira-kira jawaban mana yang lebih baik? Apakah ChatGPT yang memberikan jawaban atau Gemini yang memberikan jawaban? Menurut saya Gemini lebih lebih baik karena menjelaskan secara detail dan menjawabnya dengan tepat. Oke, dia lebih detail dan juga lebih tepat ya. Nah, kalau di sini tadi topiknya tentang apa? Punyanya Rifki, nanya tentang apa? Apa itu MBG dan apa itu Pokemon? Apa itu MBG dan juga apa itu Pokemon. Nah, ingat ya, tadi masih ingat nggak bedanya zero shot sama one shot? Ah, Kalau zero shot itu dia nanyanya gimana? kalau Zero Shot itu lebih simpel, Lebih sedangkan simpel, kalau yes. One Shot itu lebih detail. Yes, lebih detail ya. Betul sekali. Itu dia yang barusan tadi itu hal tadi ya. Jadi kita belajar nih mengenai konsep barusan ya, teman-teman semua ya. Jadi ada one shot dan juga ada zero shot. Ada juga nanti few shot ya, itu dia lebih detail lagi. Oke, mungkin one more. Siapa nih mungkin? Aku mau nanya. Coba Daniel udah bikin Daniel? Jadi sampai mana Daniel? Mungkin boleh di share screen ya Daniel ya, biar aku bisa lihat juga. Friska, halo Friska. Mungkin Friska boleh on cam juga Friska. Halo, halo Friska. Mana nih Friska nih? Halo, halo. Mungkin satu lagi aku pengen tahu pendapat coba dari Rio deh. Kalau Rio gimana Rio? Boleh dong dibagikan experience-nya Rio gimana? Coba nih aku sambil highlight juga, spotlight di share. Gimana kalau dari Rio sendiri tadi dapetnya gimana? Ya, boleh dong dibagikan, di share apa aja yang Rio dapetin. Halo, mic-nya belum nyala Rio, belum on mic. Apa yang didapat. Yes, apa yang didapat dan berdasarkan yang kamu dapetin, which better antara prompting di ChatGPT dan juga aku pakai DeepSeek ya di sini ya. Sama DeepSeek. Ya, aku edit sih, mau edit sih. Ya, mana? Which better menurut kamu? Menurut Rio? Eh, Sebenarnya kalau di sini DeepSeek yang jauh lebih baik. Kalau kelihatannya dari bahasa yang lebih emang gampang dimengertiin ChatGPT, tapi itu pun memang udah aku setting biar ya gitu sih, biar fokus langsung to the point. Dan sini DeepSeek ya lebih baik karena dia tuh lebih benar-benar ngejelasin secara mendalam gitu. Dan sini jelasin tuh setiap aspek-aspek penting dari Kamen Rider, dari ciri khasnya, terus sejarah sama era-eranya yang ada dan yang lainnya. Sedangkan yang ChatGPT ya tetap menjelaskan yang inti, tapi nggak dijelaskan masing-masing poinnya. Poinnya nggak sepenuhnya gitu dijelasin. Kalau sini kan kelihatan tuh, era Showa dimulai dengan kamera dari Ichigo, dia tuh lebih gelap, bla bla bla. Nah, kalau di ChatGPT dia langsung jawab ya, klasik, gelap, bla bla. Jadi dua-duanya tetap berhasil, tapi yang lebih baik itu di
Oke, jadi yang lebih baik menurut Rio adalah DeepSeek ya di sini ya. Iya. Untuk teknik apa yang lebih baik, zero shot apa one shot juga? Oh, kalau ini masih pakai prompting zero shot, soalnya promptingnya itu cuma nanya, apa itu Kamen Rider? Nah, kalau pakai prompting ini yang lebih panjang lagi, ini si one shot ini, menurut saya hasilnya Hmm? masih bagus lagi. Kalau ini masih, aduh, wah kebalik deh. Dikit. Maaf, maaf. Yang pokoknya kalau di One Shot Pro malah yang lebih baik menurut saya di ChatGPT. Soalnya ya pertama, ChatGPT memang lebih mudah dimengerti bahasanya karena yang udah di setting dan emang udah terbiasa ChatGPT. Dan berdasarkan yang dapat, kalau si DeepSeek tuh terlalu ada banyak kayak kode-kode gitu, jadi agak bingung lah baca ya. Kan ada kecil gini, jadi bingung ya. Oh, I see. Oke. Nah, Jadi good kalau ya tadi Rio udah ngejelasin juga. Jadi kalau buat yang aku dapat berarti buat zero shot di sini Rio menurut Rio adalah DeepSeek ya the best ya nah, buat ya. Tapi sedangkan buat one shot di sini adalah ChatGPT ChatGPT, pemenangnya ya. Nah, ya. oke. Very good. Thank you buat explanation-nya. Jangan lupa juga nanti buat Rio dan tadi juga thank you buat Rifki. Jangan lupa juga dimasukin ke dalam kolomnya ya. Di kolom yang 3 sama 4 itu buat perbandingannya. Jadi kira-kira which better dari yang teman-teman dapetin. Gitu, oke? Ya. Ini yang Q-shot sama Chain of Thought dilanjutkan atau Dilanjutkan, dilanjutkan. Tapi nanti, itu masih nanti. Karena kan waktu juga. Nanti kita di sini akan move dulu ke dalam tugas yang satu lagi ya. oke. Oke, mungkin kita teman-teman kita istirahat sejenak lagi teman-teman ya sampai jam 8 ya seperti biasa. Di sini boleh istirahat dulu, boleh minum dulu ya teman-teman semua. Kita akan balik lagi di jam 8 dan kita akan move ke presentasi dan juga ke tugas ya di sini. Thank you teman-teman semua. Sampai jumpa di jam 8.
Oke, teman-teman, kita coba lanjutin lagi ya buat pembelajarannya. Nah, jadi di sini kita akan lanjut ke presentasi untuk slide terakhir nih, teman-teman ya. Karena di sini udah nggak banyak lagi. Nah, setelah ini kita akan masuk ke, abis ini nanti ada tas yang akan kita coba kerjakan ya, teman-teman ya. Oh, aku pilih di sini video sharing soalnya. Wait. Show meeting, share, sorry. Stop share dulu ya sebentar, karena di sini aku klik. Nah, ini dia. ID itu nggak muncul. Nah, di sini baru muncul nih. Sip. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Nah, tadi barusan teman-teman udah memberikan review nih, beberapa dari teman-teman ya, udah memberikan review terkait apa sih yang barusan disampaikan ya dari hal tadi ya, dari Rio dan lainnya. Mungkin boleh on-cam lagi juga, jangan lupa teman-teman. Nah, di next nanti abis ini kita akan ada satu soal lagi nih, kerja praktek ya di sini ya. Nah, jadi ntar teman-teman di sini, kita tadi baru aja nih udah nyelesain ya tugas-tugas terkait namanya one shot prompting, kita bikin secara kerja praktek dan juga kita buatin satu lagi zero shot ya, zero shot dan juga one shot. Dan ada dua hal lagi juga, kita punya few shot juga dan juga ada namanya chain ya teman-teman ya, chain of thought di sini. Nah, sekarang cara namanya prompting namanya few shot tadi barusan teman-teman. Nah, gimana sih caranya jika one shot itu tidak berfungsi? Contoh di sini, promptnya apa? Hai, saya ingin cepat belajar mengenali kapan ibu saya sedang tidak senang. Berikut adalah contoh operasi yang benar. Pesan dari ibu, kamu belum mencuci piring lagi. Penilaian, ibu sedang tidak senang. Pesan dari ibu, kapan kamu akan menelpon nenek. Nah, evaluasinya apa di sini? Nah, di sini dibilang apa? Tidak ada data untuk dianalisis karena ya memang ya kita nggak provide data di bagian sini ya dan juga pertanyaan itu sangat-sangat pendek teman-teman ya. Nah, so buat hal ini algoritma untuk menulis prompt dengan teknik V-sharp jadi seperti apa aja? Kita akan menuliskan permintaannya dulu teman-teman ya. Requestnya seperti apa? Berikan juga contohnya, sampelnya seperti apa, contohnya seperti apa, dan juga berikan contoh lain-lainnya. Lainnya ya, jadi nggak cuman kayak one shot tuh berarti dia cuma satu, bisa dibilang tuh sampel ya, dan di sini kita ngasih beberapa permintaan juga nih, kita kasih permintaan dan juga kita kasih jawaban. Jadi di sini kita kasih contoh, tiga contoh, kita kasih permintaan juga dan juga kita memberikan jawabannya juga teman-teman ya. Contoh prompt tulis dengan menggunakan teknik V-shot ini teman-teman ya. Contoh di sini kita punya promnya. Hai, saya ingin cepat belajar mengenali kapan ibu saya sedang tidak senang. Berikut adalah contoh operasi yang benar. Nah, contoh di sini pesan dari ibunya apa yang pertama? Kamu belum mencuci piring lagi. Terus dibilang penilaiannya apa? Ibu tidak senang berarti kalau misalnya dia ngomong seperti itu. Dan terus dia ngasih pesan apa? Guru kamu menulis bahwa kamu lolos ke babak selanjutnya dalam lomba. Dan ibu bilangnya gimana? Ibunya senang. Lalu ibu juga memberikan pendapat lagi. Kamu kapan akan menelpon nenek? Nah, di sini ibu tidak senang. Kenapa kamu belum menelpon nenek? Nah, ibu juga sedang tidak tenang. Nah, sekarang kita punya pertanyaan lagi di sini kita kasih. Mengapa kamar dalam keadaan berantakan saat saya pulang? Nah, di sini apa jawabannya? Ibu juga tidak senang karena tonnya itu ya, teman-teman ya. Ya, awalnya kita awali dengan ton positif di bagian awal. Nah, sekarang di sini kita punya ton negatif ya, seperti yang teman-teman barusan lihat tadi. Nah, ntar di sini kita akan cobain lagi ya, teman-teman ya. Nanti kita akan lanjutin buat view shot abis ini di platform Algonova. Nah, mungkin nanti abis kita kerjain ini dulu ya presentasinya dan juga nanti ada tugas-tugas yang akan kita coba kerjain. Nah, sekarang untuk penyempurnaan model itu sendiri ya dengan menggunakan model fine tuning tadi. Nah, jadi di sini kita juga punya keterbatasan nih, teman-teman, teknik one shot dan juga view shot. Terkadang jaringan syaraf tidak memiliki cukup data atau hanya satu contoh untuk menyelesaikan sebuah tugas. Kemudian, kita juga perlu nih untuk menggunakan logika untuk memecah tugas menjadi beberapa komponen dan juga menarik suatu kesimpulan, teman-teman di bagian sini. Contoh, di sini algoritma untuk membuat prompt dengan teknik namanya chain of thought di sini ya, atau bahasa itu COT, kita bisa bilang. Pertama-tama kita akan mengajukan permintaannya seperti apa. Nanti dia ada refleksi di bagian sini ya, dia akan merefleksi kira-kira seperti apa sih permintaan kita. Terus kita lakuin permintaan lagi, and then the last part kita akan mendapatkan jawaban. Nah, jadi di sini, kalau di sini dia tuh ada beberapa hal ya, nggak seperti zero shot tentunya dan juga one shot. Di sini dia punya namanya proses refleksi nih, atau bahasa itu dia kayak, bahasa itu kalau refleksi kalau di bahasa Indonesia itu kayak apa ya, evaluasi lah mungkin lah, evaluasi dari apa sih yang kita minta di bagian sini. Nah, contoh dengan menggunakan tadi ya, chain of thought tadi, COT. Tugasnya, beruang memiliki 35 buah beri. Kemudian dia memakan 24 buah beri dan menemukan 11 buah beri di sepanjang perjalanan. Berapa banyak buah beri yang dimiliki beruang oleh sekarang? Nah, renungkan langkah demi langkah. Jadi kita minta nih buat dia itu menghasilkan jawaban dengan format step by step, teman-teman ya. Atau bahasa itu langkah demi langkah di bagian sini. Nah, di sini tambahkan juga jangan lupa, ini yang cukup penting juga nih, tambahkan instruksi renungkan langkah demi langkah ke dalam promo. Jadi di sini make sure kita kasih ini juga ya, teman-teman ya. Nah, lalu mode-modenya mengenal teknik namanya chain of thought tadi ya. Itu adalah namanya COT tadi.
Meskipun jaringan syaraf sudah menggunakan teknik ini, penting nih untuk kita memahami juga dan juga mengingatkan jaringan syaraf bahwa baru atau yang kurang terlatih dengan teknik ini nih. Jadi kita perlu juga buat kasih tahu teman-teman ya, kalau misalnya kita tuh pengen menggunakan konsep ini, chain of thought, dan dia seperti apa sih kurang lebih buat teknik chain of thought ini, karena mungkin beberapa jalan saraf tuh masih belum menggunakan nih teknik ini. Jadi karena beda-beda model, beda-beda. Kayak contoh mungkin bisa jadi ChatGPT itu masih belum bisa karena mungkin belum di training gitu ya. Ada juga mungkin yang lainnya segala macamnya. Nah, itu bisa kita cek aja di bagian sini. Jadi ntar make sure teman-teman biar dia tahu persis kita bisa nanya langsung, bukan nanya sih, kita memberikan instrumen langsung ya, instruksi langsung untuk menggunakan chain of thought tadi. Dan kita juga bisa memberikan contohnya seperti apa. Nah, sekarang buat tugas praktisnya teman-teman ya, di sini kita akan melakukan perbandingan dari teknik prompting tadi. Nah, ntar di sini teman-teman tadi kita udah kerjain dua hal, kita udah bikin zero shot dan juga one shot. Nah, ntar di sini tambahan adalah few shot COT. Nah, untuk tugas berikut ya. Contoh di bagian sini, seorang siswa yang absen dalam pelajaran matematika perlu menyelesaikan 5 tugas untuk menggantikan ketidakhadiran. Pada saat yang sama, guru memberikan 3 tugas tambahan, masing-masing berisi 4 tugas. Berapa banyak tugas yang harus diselesaikan secara total. Nah, nanti ntar teman-teman di sini tentunya kita akan coba jawab dengan menggunakan apa? Kira-kira ini lebih cocok buat pakai apa nih, teman-teman? Buat soal ini. Optionnya nih, A, B, terus apa lagi? Oh, ini ya, B-nya few shot, C-nya itu one shot, atau D, pakai COT. Kira-kira kalau buat pertanyaan seperti ini. Yuk, ada yang memberikan respon nggak nih kira-kira? Nggak boleh, nggak usah takut ya. Siapa? Coba aku nunjuk deh. Coba kalau Harper. Kira-kira apa Harper? Jawabannya Harper. A, B, C, apa D? Buat menjawab kira-kira yang lebih cocok buat menjawab pertanyaan ini. Menggunakan teknik apa? Teknik apa, Harper? Mungkin ada yang mau bantu juga, teman-teman. C. 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 C itu one ya. One shot. Kurang betul. Salah. Bukan one shot. Apalagi? Coba aku kasih satu kesempatan lagi. Pakai zero shot, few shot, atau menggunakan COT atau namanya chain of thought. Yang mana? Harper? Jadi jawabannya yang D ya. Nah, jadi yang D. Namanya chain of thought. Di sini dia itu lebih cocok ya. Karena di sini kenapa? Karena di sini ada hal yang harus dipikirkan lah bahasanya. Ada angka-angka juga. Misalnya 15 tugas, lalu juga 3 tugas tambahan. Nah, jadi bahasa itu ada mathematical calculation di bagian sini. Nah, jadi di sini ada nih konsepnya nih di bagian sini. Lihat nih di sini. Antara mungkin di sini kalau contoh dilihatin di sini antara zero dan juga COT ya. Jadi zero shot itu dia difokuskan ketika tugasnya sederhana dan juga hanya melibatkan satu langkah. Dia juga dibutuhkan jawaban singkat dan juga umum ya. Di sini kita juga punya waktu terbatas untuk dengan cepat menentukan apakah jaring syaraf dapat menyelesaikan tugas tanpa informasi tambahan. Kalau COT, kita buatnya seperti apa? Itu ketika tugasnya itu kompleks ya dan juga melibatkan beberapa langkah di bagian sini. Dia juga dibutuhkan penjelasan secara rinci ya tentang solusinya seperti apa. Dia itu bisa digunakan untuk kita meningkatkan suatu akurasi dan juga perlu melakukan debugging ya, logika untuk mendapatkan suatu solusi. Nah, di sini bisa dibilang juga zero shot ini digunakan untuk tugas sederhana ya dan juga jawaban cepat. Nah, COT juga digunakan untuk tugas kompleks dengan beberapa langkah, di mana akurasi dan juga pemahaman prosesnya, penyelesaian itu sangat penting ya. Jadi bahasa itu di sini kita tuh punya langkah dan juga akurasi pengumuman proses itu sangatlah penting teman-teman ya. Jadi ingat kuncinya ada beberapa langkah yang harus kita pahamin untuk menyelesaikan tugas kompleks dan juga akurasi untuk pemahaman dari prosesnya. Itu sangat penting. Nah, ntar teman-teman juga bisa konsolidasikan ya pengetahuannya tentang namanya berbagai macam teknik prompting. Ntar kita juga ada tugasnya di platform ya. Itu melalui tugas dalam pilihan ganda dan juga tugas yang kita akan matchkan di bagian sini. Nah, ya itu aja teman-teman ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman sebelum kita lanjut ke dalam tugasnya? Any question? No question? Oke, sip. Kalau no question langsung aja. Teman-teman kita boleh kerjain tugasnya yuk. Boleh share screen semuanya. Kita akan kembali ke platform. Nah, jangan lupa juga buat tugas yang sekarang di-share dulu. Nah, ini punyanya Rifki dan lainnya diklik share dulu. Di-share dulu linknya ya. Di-submit dulu dan boleh baru beranjak ke tugas yang kedua. Jadi boleh di-share dulu teman-teman untuk tugas yang pertama tadi. Nanti pas kita ada waktu lebih, kita akan coba kerjain buat si teknologi yang lainnya ya, teman-teman ya. Itu menggunakan apa? View shot dan juga chain of thought. Nah, sekarang kita akan pergi ke nomor 2 dulu ya, teman-teman semua ya. One shot, namanya one shot prompting ya, atau bahasa itu prompting dengan menggunakan
one shot di bagian sini di segmen nomor 2, teman-teman semua. Jadi boleh ke sini aja ke tugasnya, teman-teman, ke berarti yang 19 ya. Nah, kita ke bagian namanya one shot prompting di bagian sini. Nah, kira-kira soal nomor 1. Oh, udah pada nomor 5, ada banyak nomor 5 ya. Nah, nanti kalau aku lihatin nanti udah kelihatan jawabannya nih, teman-teman ya. Pertama dulu ya. Teknik apa sih yang digunakan dalam prompt tersebut ya? Hai, saya perlu menyusun daftar telepon dalam format yang benar. Contoh format yang benar diberikan di bawah ini ya. Dibilang apa di sini contohnya apa? Dia ngasih contoh dan juga dia langsung minta requestnya. Tentunya ini adalah one shot ya. Ingat, kalau one shot tuh kita memberikan salah satu contoh. Kita kasih contoh juga, teman-teman ya. Jadi itu bisa dibilang adalah one shot di bagian sini. And then number 2. Nah, teknik apa sih yang digunakan dalam prompt tersebut nih di bagian sini? Hai, silakan format dalam dolar ya. Contoh di sini kita ngasihnya apa? 2674 bla 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 941. Nah, di sini berikut tampilan jumlah dolar setelah diformat ya. Nah, jadi di sini kita cuman sekali doang mintanya. Jadi namanya adalah zero shot. Ingat, zero shot itu cuman sekali percobaan aja tanpa kita memberikan contoh. Number 3 sekarang. Dan coba di sini aku pinjam layarnya siapa ya? Pinjam layarnya Rio deh. Oke, mulai dari Rio. Spotlight di share. Mungkin boleh ke nomor 3 dulu Rio. Mungkin ya, bisa ngebantu aku dulu. Nah, di sini buat 3 hal yang mungkin Rio udah jawab juga. Nah, ingat, kalau cuman satu question, teman-teman di sini, itu namanya zero shot berarti ya. Tolong bantu saya membuat rencana belajar bahasa Mandarin untuk gadis berusia 15 tahun. Ingat, ini cuman satu pertanyaan, makanya disebut sebagai zero shot. Oke, next, Rio. Mungkin nomor 4. Nah, teknik apa yang digunakan dalam prompt tersebut? Nah, lihat nih, di sini cukup panjang ya. Di sini kita ngasih tahu, tolong bantu memformat teks ini. Berikut adalah panduan contoh formatnya ya. Permintaannya apa? Hello, kamu mendapatkan nilai A pada ujian. Keren. Dan jawabannya apa? Hello, kamu dapat nilai A pada ujian. Keren. Nah, permintaannya apa? Sekarang, apa kabar? Apa kita akan berkumpul di kafe hari ini? Nah, itu merupakan dari teknik dari one chat tadi. Oke, nomor 5. Oke, teknik di sini apa? Berarti tekniknya apa aja, teman-teman? Menghemat waktu secara signifikan, tetapi hasil tidak terlalu bisa diprediksi. Nah, ini apa namanya? Adalah zero ya di bagian sini. Dan jika perlu menyajikan data tes dalam format tertentu, saya menggunakan teknik prompting namanya apa? Namanya adalah one shot di bagian sini baru. Lalu, saat menggunakan teknik one shot, nah apa nih? Untuk merumuskan prompt, itu harus dulu ada sebuah contoh dan juga apa? Ada juga satu lagi adalah permintaan ya, teman-teman ya. Jadi, yang pertama apa? Zero shot. Terus juga untuk teknik prompting kita bisa menggunakan one shot. And the last part kita di sini bisa dan juga permintaan ya. Jadi harus terdiri dari apa aja contoh dan juga permintaan. Sip, boleh di next teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Sekarang buat ke segmen nomor 3. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengkategorikan nih kira-kira mana sih yang kira-kira contoh, yang mana yang kira-kira di itu jawaban. Nah, yang pertama contoh dulu. Mungkin permintaan satu dulu deh, permintaan satu. Nah, apa nih kira-kira? Berarti permintaan satu apa dulu yang paling enak? Kira-kira buat ditaruh di ChatGPT tentunya apa? Dengan kata tolong dulu ya. Tolong bantu saya mengelompokkan item ke dalam kategori dan membuat daftar barang. Nah, contohnya apa? Contohnya apa? Kita bilang di sini permintaan pertama apa? Notebook dulu, teman-teman ya. Di sini kita kasih tahu. Kita pengen notebook, kita punya jawaban notebook, terus apa lagi? Termometer jawabannya apa? Dan sekarang kita minta vitamin. Kita minta juga buat vitaminnya itu di breakdown seperti yang ada di contoh ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang itu ya. Jadi yang pertama kita minta tolong dulu, yang kedua kita kasih permintaan si notebooknya tadi, dan kita kirimkan si vitaminnya nih teman-teman ya, buat kita tanyakan ya kira-kira kalau template vitamin itu seperti apa sih. Yuk sekarang nomor 2 teman-teman, di sini udah sampai mana semuanya? Boleh dong di share screen juga, mungkin boleh on cam juga, Rifki, Daniel, Friska, dan juga share screen ya teman-teman ya, Harper, Altaf. Nah, ingat tadi bedanya few shot sama one shot ya. Ingat kalau misalkan cuma one question berarti dia itu adalah zero shot. Nah, kalau dia buatin detailnya cukup banyak namanya adalah few shot di sini. Nah, kira-kira apa kalau view shot itu berarti dia memberikan contohnya itu bisa dibilang tuh lebih dari satu ya. Kalau misalkan pakai one shot, dia tuh kurang lebih cuma ngasih satu aja. Nah, jadi apa jawabannya? Kira-kira yang buat view shot? View shot itu adalah yang kira-kira kita minta kucing ya. Nah, view shot tuh kucing karena di situ dia minta, kita buat itu cukup panjang ya. View shot itu seperti apa? Kita minta anak kucing, permintaannya seperti apa? Kalau kapibara itu seperti apa? Nah, itu merupakan contoh dari view shot ya, karena bisa dibilang tuh kita memberikan beberapa sampel juga di bagian sini. And then buat one shot apa? Susun deskripsi karakter kartun. Nah, oke, good. Nama Shrek, laki-laki, dan permintaan Ariel. Oke, good. Oke, sekarang soal nomor terakhir ya, teman-teman ya. Sebelumnya nanti kita lanjut lagi ke bagian lainnya. Oke. Nah, di sini kita akan diminta digaris-garisin ya. Ini gampang juga nih, teman-teman.
Altaf gimana? Udah selesai semua, Altaf? Sudah, oke, good. Mungkin boleh sambil dicoba yang tadi soal nomor satu tadi ya, terkait namanya view shot tadi yang masih belum dan juga chain of thought. Nah, ini gampang ya. Tadi one shot tuh apa? One shot tuh fokuskan pada satu contoh. Zero shot itu tidak memerlukan contoh sama sekali. Kalau view shot kita menggunakan beberapa model contoh ya. Kalau chain of thought apa? Tentunya memecah tugas menjadi langkah-langkah yang logis, teman-teman. Oke, lalu nomor dua. Teknik prompting mana sih yang paling cocok untuk tugas logika kompleks yang memerlukan penalaran? Jadi apa kalau pakai nalar namanya adalah COT ya, atau namanya chain of thought gitu, atau bahasa itu rantai pikiran lah kalau di bahasa Indonesia ini ya. And then number three, manakah dari prompt tercantum yang tidak menggunakan teknik dari chain of thought? Nah, kira-kira mana nih bukan menggunakan chain of thought? Yang mana kira-kira? Betul banget ya. Apa tiga penyebab utama? Karena di sini kita nggak lakuin namanya analisis dan juga kita nggak diminta untuk mengerjakan langkah demi langkah di bagian sini, teman-teman. Ini number four. Nah, cocokkan setiap jenis kesalahan, jaringan syaraf dengan cara perbaikan yang mungkin benar nih di bagian sini. Nah, jadi apa aja? Kalau misalkan terlalu umum, maka kita harus ngapain? Kalau umum, kita harus memberikan contoh-contoh lain ya, yaitu dengan menggunakan view shot. Jadi kalau misalkan umum, teman-teman, kita bisa menambahkan contoh-contoh dengan menggunakan view shot. Kalau dia itu terlalu umum, teman-teman ya. Nah, kita bisa menambahkan contoh-contoh atau bahasa itu kita bisa menjadikan itu view shot. Kalau misalkan jawabannya terlalu umum. Lalu tidak melakukan perhitungan matematika. Nah, apa berarti solusinya? Kita bisa menggunakan teknik apa buat biar dia bisa melakukan perhitungan, teman-teman? Yes, chain of thought ya di bagian sini ya. Kita bisa menggunakan chain of thought. Lalu apalagi kita di sini diminta untuk memberikan jawaban dalam format yang tidak sesuai. Kalau gitu apa? Kita bisa memberikan apa? Instruksi ya, teman-teman semua ya. Untuk format yang diinginkan. Dan yang jelas part apa? Ketika kita mengabaikan dari permintaan, kita bisa ngapain? Kita bisa mengubah promnya aja. Dan dengan memperjelas detail penting. Yes, very good. Jangan lupa senyumannya juga ya. Rio dan teman-teman yang lainnya. Oke, kita di sini masih ada waktu, teman-teman. Oke, so far gimana? Coba aku mau tanya dong, yang tadi yang bikin dokumen tadi udah sampai mana semuanya? Make sure udah sampai selesai ya berarti ya, karena kita masih ada nih. Coba di sini yang masih belum siapa? Daniel gimana? Daniel, Ryu, Harper. Ya, Ryu, kenapa Ryu? Oh, yang ini yang belum selesai bikin dokumennya. Sudah? Oh belum. Coba boleh dong sambil di share screen juga, biar nanti kita belajar bareng-bareng ya. Yang lainnya juga sama. Daniel, Friska, Rifki, yang sudah, yang lagi share screen mungkin boleh ditunjukin dong hasilnya seperti apa, teman-teman, biar aku bisa lihat juga nih. Coba Altaf seperti apa? Aku mau review punya Altaf nih. Kak, kalau aku share screen jadi nge-lag gimana, Friska? Ya, mungkin Friska boleh on cam juga nih. Aku masih belum pernah lihat Friska lagi di sini. Oke, Ryu. Nah, tadi kita udah bahas dua hal ya, teman-teman ya. Kita udah buatin one shot dan juga zero shot dan juga one shot. Nah, sekarang kita akan coba bikinin few shot ya dan juga chain of thought. Ingat kalau few shot itu sebenarnya mirip-mirip kayak one shot, cuman dia lebih panjang. Nah, coba aku lihat punyanya Altaf dulu deh, coba di sini. Aku akan spotlight punya Altaf. Coba lihat yang few shot ya. Prom. Boleh dong kebawain tadi view shot tadi. Nah, di sini aja. Oke. Prom konversi frasa deskriptif menjadi tagar. Hmm. Oke, jadi gini. Mungkin di sini tadi Altaf masih kurang menyimak ya. Jadi sebenarnya Altaf, kamu harus buat dua hal ini pertanyaannya sama, Altaf. Jadi kita pakai ChatGPT dan kita juga menggunakan satu lagi apa? ChatGPT dan juga menggunakan let's say DeepSeek. Itu pertanyaan harus persis sama. Jadi nggak boleh beda. Kayak misalkan ditanya yang ChatGPT aku nanya tentang namanya definisi machine learning. Yang DeepSeek aku nanya definisi tentang namanya mungkin tentang mobil. Nah, itu nggak bisa. Pastikan jawabannya pertanyaannya sama. Ya, Altaf, kenapa? Berarti promnya buat sama ya, Kak? Buatnya sama persis. Jadi propnya persis sama. Terus kamu kayak paste. Tek, lihat ChatGPT jawabannya gimana. Tek, lihat DeepSeek jawabannya gimana. Gitu, paham? Baik, Kak, baik, Kak. Nah, ntar kamu bakal nemu nih kira-kira mana sih yang kira-kira buat di hal ini yang lebih baik gitu. Mungkin boleh di revise ya. Coba dicari lagi buat view shot contohnya gimana. Misalkan kamu buat dulu, kamu buat kalau view shot itu kan berarti dia ada step by step proses ya, langkah demi langkah. One shot juga sama. Mungkin tadi buat buat Altaf berarti nanti bisa diganti. Jadi persis sama. Misalkan satu soal nih bahas terkait matematika. Misalkan contoh siapa penemu matematika buat buat bikin zero shot ya. Nah, pastikan itu
di ChatGPT begitu, dan di mana satu lagi? Di DeepSeek juga begitu, persis soalnya sama. Dan nanti kita tinggal lihat jawabannya seperti apa. Gitu. Coba kamu punya Rifki. Siapa penemu IPA? Oke, boleh. Penemu IPS gitu contoh ya. Gimana yang lainnya? Coba sekarang punyanya Ryu. Yang lainnya boleh dong di-share juga, teman-teman. Daniel, Priska, Rifki. Oke, nggak ada yang gagal. Kalau yang perintah dengan benar. Nah, jadi teman-teman di sini compare-nya jangan sebisa mungkin jangan netral ya. Jadi kayak bilang nanti di sebelah kanannya kan ada dua kolom. Kalau misalkan keduanya misalkan baik tuh oke lah. Cuman kalau ditanya which better gitu ya, mana lebih baik, teman-teman make sure kasih jawaban secara yang teman-teman lihat gitu ya. Teman-teman lihat kira-kira jawabannya tuh yang lebih menjelaskan dan lebih detail tuh yang mana sih yang lebih bagus lah pokoknya. Jadi jangan nanti di kolom keempat itu bilang keduanya sama gitu ya. Mungkin kalau misalkan responnya dia bisa ngerespon, iya. Cuman ketika ditanya jawabannya better mana, kemudian harus jawab. Contoh mungkin, oh dia tuh lebih baik karena mungkin kenapa dia penjelasan lebih detail si ChatGPT ini buat si teknik one shot gitu. Jadi bisa dispesifikin lagi ya teman-teman ya. Oke, coba aku lihat punyanya Altaf sekarang buat lihat di share. Oke, view shot, oke. View shot prompting. Nah, oke. Di sini ingat ya, teman-teman. Ini satu hal lagi yang aku perlu bilang, jangan sampai lupa. Make sure soal itu sama antara yang kiri dan juga yang kanannya. Jadi di sini kita kayak kita meng-compare lah. Kira-kira meng-compare hasil atau bahasa itu yang hal yang kita tanyakan kepada dua AI ini tuh kira-kira jawabannya seperti apa sih? Gitu. Jadi kita buat dua kolom dengan pertanyaan yang sama, tapi nanti hasilnya pasti beda. Nah, jadi ntar kita compare dan kita coba lakukan analisa. Gitu, teman-teman semua. Oke, Benjamin Franklin. Nah, ingat ya, cara bertanya, cara buat dapetin kayak contoh, Kak, dapetin one shot itu gimana? Teman-teman mulai dari nanyanya gimana? Kalau one shot itu pastikan teman-teman kasih at least satu contoh. Kayak contoh tadi ya, siapa penemu mobil gitu ya. Misalkan dijelasin ya, penemu mobil adalah Nikola Tesla. Penemu mobil titik dua merupakan Nikola Tesla yang lahir di sini sini sini. Nah, baru ntar nanya ulang lagi, siapa penemu baterai? Nah, ntar dia ngasih jawabannya yang kurang lebih template-nya sama. Karena kita menggunakan teknik one shot. Tapi kalau menggunakan zero shot, ya udah kita tinggal nanya secara ya udah secara general aja. Siapa sih penemu contoh siapa penemu solar panel gitu lah bahasanya. Udah one question only, ntar dia ngasih jawabannya seperti apa.
gitu. Jadi macam-macam ya tekniknya ya teman-teman. Ada juga namanya tadi view shot. View shot itu dia kita memberikan beberapa analogi yang lebih panjang. Misalkan kalau dokter gini, dokter A dia itu seperti ini, dokter B dia seperti ini. Jadi kita jelasin lebih detail lagi. And then the last part kita juga punya namanya apa one more kita punya namanya chain of thought. Itu adalah rantai lah bahasanya ya, rantai pikiran di bagian sini. Gitu. Jadi kita punya beberapa hal ya teman-teman semua ya. Gimana teman-teman sampai sini? So far aman? Any question teman-teman semua? Nah, tinggal dimasukin ya. Oke, good. Nah, di sini tadi barusan tadi aku lihat ya beberapa dari teman-teman so far udah oke nih buat buat hal ini. Nanti jangan lupa juga buat di-share ya. Jadi linknya itu teman-teman nanti di-share. Itu buat nanti biar aku bisa lihat ya. Ntar di-share ke dalam tugas platform Algonya ya teman-teman semua. Oke, Benjamin Franklin, penemu listrik di sini siapa yang buat Altaf. Oke, jangan lupa di-share Altaf ya. Oke, udah berhasil keduanya untuk baik. Nah, jadi siapa yang lebih baik? Di sini pastikan ketika ditanya kedua siapa yang lebih baik, Altaf, kamu pilih salah satu. Kira-kira dari promptingnya tuh kira-kira which better sih yang memberikan prompting terbaik atau bahasa itu output yang lebih bagus lah. Itu. Itu ya, teman-teman semua ya. Oke, ini sekalian juga kita tutup ya buat pembelajaran hari ini, teman-teman. Jadi untuk pembelajaran hari ini sampai di sini, teman-teman. Jadi kita hari ini masuk ke dalam modul baru ya, teman-teman ya, ke modul 6 pelajaran 1 terkait namanya teknik prompting nih. Teknik prompting lanjutan ya untuk pembelajaran kita di hari ini tadi. Nah, di sini kita belajar apa aja sih? Kita belajar cara kita ngelakuin prompting itu seperti apa sih? Kita ngelakuin prompting dengan menggunakan tadi ya. Kita mengcompare antara hasil di chat GPT dan juga di DeepSeek. Contoh di sini ya, kita menggunakan DeepSeek juga. Ada juga menggunakan Gemini. Nah, kita lakuin beberapa teknik di sini. Kita menggunakan teknik one shot, zero shot, few shot, dan juga di sini kita menggunakan chain of thought ya. Itu merupakan beberapa teknik yang kita bisa terapkan pada AI. Gitu, teman-teman semua. Jadi itulah yang kita pelajari di hari ini. Sampai sini yang mau ditanyakan, teman-teman? Any question? Ya, mungkin sebelum close, seperti biasa, aku mau dong ada summarize mungkin dari, aku minta dua ya mungkin ya. Mau dong dari Altaf dulu deh, coba dari Altaf. Hari ini Altaf belajar apa aja, Altaf? Apa aja yang Altaf dapetin di pelajaran hari ini? Hari ini kita telah mempelajari bagaimana AI merespon dan Mhm, untuk me- membuat zero shot prompt mhm. dan one shot prompt, few shot prompt dan chain of thought. Chain of Thought. Oke, betul banget. Oke, thank you Altaf sudah bantu summarize ya buat pembelajaran hari ini. Lalu next, coba kalau dari Rio, mau dong aku dapat coba kalau dari POV dari Rio, Rio hari ini belajar apa aja, ada teknik apa aja kita pelajari di hari ini, dan menggunakan tools apa aja. Oh, oh. Ini saya udah belajar terkait 4 teknik prompting AI dan ternyata emang banyak. Yang Banyak pertama ya. itu zero shot. Zero shot itu yang berarti prompting ya langsung ke pertanyaan tanpa ada contoh, tanpa ada apa. Lalu ada one shot dan few shot. Mereka 11-12 dan 11-12-nya mereka tuh ngasih contoh dulu sebelum pertanyaannya atau setelah pertanyaannya. Yang pokoknya mereka berdua tuh ngasih contoh terlebih dahulu. Bedanya kalau one shot dia hanya ngasih satu contoh, sedangkan few shot itu lebih dari satu. Lalu yang terakhir ada chain of thought atau COT dan itu lebih digunakan lagi untuk soal yang lebih rumit karena apa? Itu berfokus untuk analisis di AI-nya langsung. Jadi kalau zero shot itu bagus kalau tugas simple pengen jawaban langsung itu cocok. Tapi kalau tugasnya lebih spesifik lagi, lebih ribet, nah berarti jawabannya chain of thought. Tapi kalau tugasnya ya di antara dua itu, tugas ya biasa tugas sekolah, ya ini apa? Kalau pengen format itu yang paling penting. Pakai itu apa? One shot atau few shot. Itu sih. Baca coffee shop. Oke, betul banget. Yes, betul banget. Thank you ya untuk Rio dan juga Altaf udah summarize betul banget. Tadi kita belajar hari ini teman-teman ya terkait
konsepan kita cara prompting ya. Jadi ntar buat pembelajaran ini nanti ya kita akan ada beberapa kali pertemuan ya teman-teman ya, karena memang cukup banyak juga nih kalau misalnya dilihat ya buat teknik prompting ini sendiri. Jadi nggak cuma kayak sekali doang gitu, habis itu udah selesai. Nggak, ternyata kita masih akan ada beberapa lesson lagi nih terkait namanya teknik prompting ini sendiri nih. Jadi kita akan belajar ke depannya gimana sih caranya buat kita prompting yang bagus sehingga nanti outputnya akan bagus juga ya dengan menggunakan beberapa teknik tadi ya. Ada zero shot, one shot, few shot, dan juga tentunya ada chain of thought ya di pembelajaran kita nantinya. Oke, itu aja teman-teman semua. Terima kasih ya sudah join di kelas kita hari ini. Semoga ilmu bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja ya, teman-teman semua ya. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas berikutnya, teman-teman. Thank you. Selamat malam. Bye-bye. Thank you, Kak. Sama-sama. Thank you semuanya. Selamat weekend.